Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Namanya sudah terlihat nyaman dan sudah saya bersihkan. Baik, perkenalkan saya Bidan Yuli. Adik bisa panggil saya Bidan Yuli. Sebelumnya nama adik siapa? Putri, Putri. Adik Putri ini usianya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Adik Putri tinggal di mana? Cilacap Bu Bidan. Cilacap. Oh iya. Adik Putri ini mau dipanggil Adik Putri saja atau ada nama panggilan lain? Ada saja Bu Bidan. Ada saja ya. Baik, kedatangan Adik Putri ke sini itu mau melakukan konseling apa ya? Mau konsultasi tentang kesehatan reproduksi remaja Bu Bidan. Kesehatan reproduksi remaja. Sebelum melakukan inti konseling, saya akan bertanya, apakah sebelumnya Adik Putri mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja? Tidak Bu Bidan. Tidak. Baik, sebelum saya melakukan konseling, saya akan menjelaskan tujuan dari konseling ini. Tujuannya itu agar Adik Putri ini lebih paham dan mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, waktu yang saya butuhkan untuk melakukan konseling ini adalah 15 menit. Apakah Adik bersedia? Iya. Baik, Adik Putri, di sini saya akan memberikan leaflet. Di sini ada tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Adik. Adik jawab yang sejujur-jujurnya ya, karena saya akan menjaga privasi Adik. Iya Bu Bidan. Jika ada pertanyaan, Adik bisa tanyakan kepada saya. Di sini yang pertama ada kesehatan reproduksi remaja. Adik kan tadi tidak tahu ya tentang kesehatan reproduksi remaja seperti apa. Nah, jadi sebelumnya itu di sini ada masa remaja. Masa remaja adalah suatu periode masa kematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa peralihan, yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Yang kedua, di sini ada di slide sendiri ada organ dan fungsi reproduksi. Nah, jadi sistem reproduksi pria itu sendiri berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyimpan dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Itu ya Bu Bidan. Bu Bidan mau nanya dong. Ya, nanya apa deh, silahkan. Ini kan ada cara merawat organ reproduksi ya. Ini di sini maksudnya apa ya Bu Bidan? Saya kurang mengerti. Nah, di sini kan ada cara merawat organ reproduksi. Yang pertama, pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Jadi di sini ada itu harus memakai handuk yang bersih, yang tidak lembab dan bau. Jadi ada itu harus lebih mengutamakan handuk itu harus lebih bersih, kering. Nah, di sini yang kedua ada menggunakan celana dalam berbahan dan menyerap keringat. Sebisa mungkin ada harus menggunakan celana bahan yang bisa menyerap keringat. Bahannya seperti menyerap keringat ya Dea ya. Dan yang ketiga ada pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Jadi sehari itu Ade harus mengganti 2 kali pakaian dalam Ade. Nah, yang keempat, perempuan setelah membuang air kecil caranya ceboknya dari arah belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Nah, di sini dan yang terakhir ada yang untuk laki-laki sendiri sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar tidak dari kanker penis. Bu Bidan, mau nanya lagi dong. Iya, apa deh? Akhir-akhir ini kan saya merasa payudara saya itu semakin besar, putingnya juga semakin daerah putingnya juga ada item-itemnya gitu loh Bu Bidan. Jadi itu tuh wajar ya Dek, karena Dek kan sekarang memasuki masa pubertas. Jadi hal seperti ini wajar, karena di sini juga dijelaskan masa pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Nah, yang Ade tadi alami itu adalah termasuk ke dalam perubahan pada remaja pubertas.
perempuan. Berkembangnya payudara puting. Payudara mulai tumbuh dan areola atau area kehitaman di sekitar puting dan mulai membesar. Kemudian di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan pubis itu akan muncul tumbuh rambut. Nah, yang terakhir di sini ada perilaku seksual berisiko. Nah, seperti yang kita ketahui kan sekarang perilaku seksual berisiko itu sangat marak terjadi pada remaja. Dengan kegiatan seksual yang akan meningkatkan peluang seseorang untuk melakukannya, terkenal atau menularkan penyakit seksual, atau menyebabkan kehamilan. Perilaku seksual berisiko dapat berarti dua hal sendiri, yaitu diseleksi atau dari pasangan. Setelah itu, perilaku seksual tersebut dapat berupa hubungan seksual melalui vagina, oral, atau anal. Pasangannya diakibatkan dapat merupakan pasangan non-seksualisasi, positif HIV, atau pengguna narkoba suntikan. Pengguna narkoba itu sendiri memiliki kaitan dengan perilaku seksual berisiko. Baik, Adik Putri, apakah ada yang ingin Adik tanyakan atau ada yang ingin Adik bahas lagi? Tidak, Bu Bidan, sudah jelas. Apakah ada yang mengerti? Mengerti. Jika ada yang mengerti, bagaimana cara merawat organ reproduksi tersebut? Dengan caranya itu dengan pakai handuk yang bersih, terus kering, tidak lembab dan tidak bau. Terus yang kedua itu menggunakan celana dalam, mengganti celana dalam satu hari 2 kali. Wah, Dek, cepat sekali ya menanggapi apa yang saya ucapkan. Sudah cantik, pintar juga ya. Kasih, Bida. Adanya konselingnya sudah selesai. Jika ada yang ingin Ade tanyakan, Ade bisa datang kembali ke sini. Jika Ade ingin melakukan konsultasi kembali, Ade bisa datang kembali ke sini. Saya akan melayani Ade. Baik, Bu Bidan. Kalau begitu saya permisi pulang ya, Bu Bidan. Terima kasih. Sama Ade. Assalamualaikum, Bu Bidan. Selamat berjalan. Iya.